Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Audi Yudhistira dari kelas Paralel 3 ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dengan nomor NPM 81. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sepanjang rentan kehidupannya, semenjak dari masa kehamilan sampai meninggal, manusia selalu mengalami perubahan, baik perubahan dalam bentuk fisik maupun mental dan psikologis. Perubahan-perubahan tersebut harus berlangsung karena terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada dirinya. Pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan manusia merupakan dua sisi mata uang yang menunjukkan gambaran yang berbeda, tetapi merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Bahkan kadang dikacaukan pengertiannya. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersikap progresif dan terus-menerus. Untuk mempermudah pemahaman terhadap dua istilah tersebut, perlu disepakati dahulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan apa pengertian perkembangan serta hubungan dari keduanya. Secara umum, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan bersifat kuantitatif yang mengacu pada jumlah besar serta luas yang bersifat konkret yang biasanya menyangkut ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan merupakan perubahan secara psikologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu tertentu. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ psikologis. Kajian teori faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Aliran nativisme, teori kematangan, atau yang disebut dengan maturational theory. Aliran ini berpendapat bahwa pertumbuhan dan perkembangan lebih ditentukan oleh faktor keturunan, bawaan, atau faktor internal atau endogen. Yang kedua, aliran empirisme atau teori keperilakuan, atau yang disebut juga dengan behavioral theory. Aliran ini menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu lebih dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman atau eksternal atau endogen. Yang ketiga, aliran konvergensi atau aliran kognitatif atau cognitive theory. Aliran ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh pembawaan maupun lingkungan. Pengaruh yang kuat dari keturunan atau lingkungan yang akan lebih mempengaruhi perkembangan individu tersebut. Yang ketiga, aspek-aspek perkembangan. Aspek-aspek perkembangan meliputi aspek fisik. Aspek fisik ini pun memiliki beberapa bagian, yaitu seperti saraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Yang kedua, perkembangan inteligensi. Yang ketiga, perkembangan emosi. Yang keempat, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan kepribadian, perkembangan moral, dan perkembangan kesadaran beragama. Tahap-tahap perkembangan dimulai pada saat usia kita masih bayi, yaitu usia dari 0 sampai dengan 2 tahun. Bayi mengalami dunia langsung lewat indranya. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun. Mereka hanya merasakan panas, dingin, enak, ataupun sakit. Yang kedua, masa kanak-kanak awal, yaitu pada usia 2 sampai belasan tahun. Masa ini dimulai ketika anak mulai memiliki independensi baru. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir, yaitu usia 12 sampai 15 tahun. Masa ini transisi masa anak ke masa dewasa. Anak berada pada tahap prososial, di mana hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya. Sedikit saja dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain.
Yang keempat, masa dewasa, yaitu usia 15 sampai akhir hidup. Pada masa ini, anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Ada faktor pertama, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu tersebut, meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Dengan demikian, faktor internal bisa menjadi dua macam, yaitu faktor internal secara fisik maupun secara fisikis. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa yang meliputi lingkungan, khususnya lingkungan pendidikan dan pengalaman berintegrasi siswa tersebut dengan lingkungan. Faktor eksternal dibagi menjadi 6 macam, yaitu faktor biologis, fisis, ekonomi, kultural, edukatif, dan religius. Peran sekolah dalam mengembangkan tugas perkembangan. Pencapaian tugas perkembangan melalui kelompok teman sebaya, mencapai perkembangan kemandirian pribadi. Yang ketiga, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.